Kalau di Malaysia bulan Agustus juga hari kemerdekaannya. Jadi saya kalau di Malaysia bisa dapat penghargaan. Cuman kalau di Malaysia Agustusnya 31 Agustus. Kalau di Indonesia 17 Agustus. Jadi yang lahir bulan Agustus, kalau pergi kita ke Seawoods, tahu Seawoods? Di Ancol, Taman Mini, ada tentang kelautan seluruhnya di dalam akuarium laut. Itu biasanya bayarnya 100.000, tapi yang lahir bulan Agustus itu bisa gratis masuk ke dalam, karena mengingat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, seharusnya kita di bulan Agustus ini bangsa Indonesia melakukan sujud syukur. Apa bacanya sujud syukur? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi begitu masuk 17 Agustus, tidak harus jam 10 lewat 17 menit. Bulan puasa, hari Jumat, kemerdekaan kita itu. Jadi masuk saja hari 17 Agustus, kita sujud, baca apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu bacaan sujud syukur diambil dari doa di dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis ada juga doa sujud syukurnya, tapi lebih sering kita ambil dari ayat Al-Quran. Itu diambil dari doa sujud syukurnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, dan kepada seluruh lingkunganku, negaraku, bangsaku. Masuklah aku semuanya di situ. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Engkau berikan juga karunia, aku bersyukur kepada ayah dan ibuku. Engkau berikan nikmat juga kepada ayah dan ibuku dan orang-orang yang telah mendahului aku. Nah, kalau kita yang telah mendahului kita itu termasuk pahlawan-pahlawan yang telah meninggal dunia, gugur. Dia berjuang mendahului kita, umurnya lebih duluan dari kita, pengorbanannya lebih duluan kepada kita, dan dia termasuk orang-orang yang berjasa, berjihad, dan bersyukur kepada Allah berkat rahmat Allah dan perjuangan mereka, kita menikmati kemerdekaan. Maka pada mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu dikatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa telah diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia sangat anti terhadap penjajahan. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itulah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Pertama, kita lakukan sujud syukur. Yang kedua, kita bersyukur itu terhadap hamba-hamba Allah, terhadap manusia di sekeliling kita, kita bantu. Kalau kita mempunyai harta, kalau kita mempunyai apa saja, mempunyai keterampilan, berikan keterampilan. Punya ilmu, berikan ilmu. Punya harta, berikan harta.
punya lowongan kerja, berikan lowongan kerja. Karena Indonesia sekarang musuh kita setelah merdeka ini 4K musuh kita. K yang pertama itu adalah kerakusan. Itu musuh kita bersama itu. Ya, gajinya sudah besar, mau besar lagi. Kerakusan. K yang kedua, kemiskinan. Miskin di mana-mana. Itu musuh kita yang kedua. Musuh kita yang ketiga, kerakusan, kemiskinan, kebodohan ya. Kebodohan ya. Walaupun orang itu sudah sekolah, tapi bisa bibit-bibit kebodohan ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena sekolah itu tidak memberikan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Banyak kita perlukan tidak diajarkan di sekolah. Tamat sekolah, menganggur. Seorang teman saya, tapi sudah almarhum, punya hotel di Pekanbaru ini. Sedikit-sedikit selalu dia hubungi saya, bertanya, sehingga akhirnya saya berteman dengan dia. Jadi itu ditanyanya, Ustadz, iya. Heran saya Ustadz, katanya. Kenapa? Saya ini kan tidak tamat SD, katanya. Cuma sampai kelas 5. Tapi saya usaha hotel. Nah, anehnya, saya yang tidak tamat SD ini datang kepada saya meminta pekerjaan itu seorang sarjana ekonomi S2. Itu terkejut saya, katanya. Masa orang yang sudah fakultas ekonomi lagi S2 meminta kerja kepada orang yang tamat SD, tidak tamat SD? Ini suatu keanehan. Macam mana tuh Ustaz? Padahal dia sudah master, magister. Itulah saya katakan, Pak Haji, saya katakan, itu yang dipelajari waktu kuliah di sekolah itu hanya memberikan manfaat dalam kehidupan manusia ini hanya 20%. Yang 80% itu kembangkan bakat sendiri-sendiri. Tidak sedikit orang yang drop out di perguruan tinggi, tapi dia jaya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena perguruan tinggi hanya memberikan kecerdasan rasional, otak kiri, tapi tidak mengasuh kecerdasan emosional, otak kanan. Bagaimana keterampilan berkomunikasi dengan orang, bagaimana bisa melipat gandakan dari kekayaannya yang ada, bagaimana dia berani menerobos sesuatu yang tak dibuat orang lain. Jadi banyak sarjana-sarjana yang penakut. Dia sudah punya senjata tapi nggak pernah ditembakkan. Sarjana ekonomi, dia punya senjata ekonomi tapi tidak pernah dipraktekkan, kalah dengan orang Cina yang tidak tamat SD. Tidak tamat SD, punya rumah besar, punya hotel. Awak udah magister S2 ekonomi lagi jurusannya, menghitung-hitung akuntansi hebat, tapi kok nggak berdagang, kok nggak punya apa-apa. Apa? Keberanian tidak ada. Mengasah otak yang sebelah kanan, keterampilannya tidak ada. Hanya akademi saja lulus, dapat ijazah memang, tapi tidak dipergunakan yang 80%, hanya digunakan 20%. Nah, situ masalahnya Pak Haji, saya katakan. Oh gitu ya Ustaz, karena saya nggak pernah kuliah, katanya. Jangan kuliah lagi, SD aja hampir-hampir gak tamat, katanya. Berdaganglah saya, nolong-nolong orang, katanya. Akhirnya saya kumpulkan, saya beli tanah sebagian, saya bangun hotel. Saya jual lagi tanah saya itu, saya bangun lagi sampai bertingkat, katanya. Itulah yang ada sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, itulah masalah yang di Indonesia ini. Kerakusan, kemiskinan, kebodohan, ditambah lagi K yang keempat, keterbelakangan. Terbelakang kita kenapa? Karena tidak punya keterampilan seperti di luar negeri. Jadi kalau di Jepang itu anak SD sudah memasang-masang baut.
sudah membuat baut, ada alatnya. Ya, harga alatnya paling 100.000 dia buat, nanti dia timbang baut itu, dia jual ke pabrik, dia sudah dapat gaji. Hanya tamat SD, di samping keterampilan lain masih banyak, tapi yang sebagai pokoknya dia punya keterampilan membuat baut kecil-kecil. Nanti kalau dia sudah SMP, tetap juga pelajarannya sama ke SMP biasa, tapi dia sudah punya keterampilan membuat dinamo. Dinamo bisa dia dijual ke pabrik, lebih tinggi lagi gajinya. Dapat dia 1 bulan itu bisa 1 juta, padahal dia tingkatnya SMP. Nah, sampai SMA nanti dia sudah bisa merakit komputer dia. Bisa dapat 5 juta 1 bulan. Jadi begitu dia sudah tamat kuliah, dia tidak mencari kerja lagi, orang yang mencari dia, perusahaan yang mencari dia. Mana dia? Yang terampil merakit komputer dan membuat chip dari komputer itu. Kenapa? Keterampilan itu sangat diperhatikan. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran Islam, itulah yang sebetulnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga guru-guru waktu itu dipanggil oleh Rasulullah. Karena di sudut sini ada guru ngajar, baca Al-Quran, hafal. Sudut sini di Madinah, sudut sini banyak guru-guru mengajar. Lalu guru-guru itu dipanggil oleh Rasulullah, ya asatis. Asatis itu ustaz. Kalau ustaz aja 1 orang, kalau banyak asatis. Ya asatis, ta'alu. Kalau ta'ala 1 orang, kamu kemari. Tapi kalau ta'alu, kalian semuanya kemari. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku sudah mengamati apa yang kalian ajarkan kepada murid-murid kalian. Bertahun-tahun sudah aku lihat. Jadi kata Rasulullah, lima la tu'allimuhal hiyata kama tu'allimuhal kitabah. Kenapa murid-muridmu hanya diajarkan menghafal menulis, tak diberikan keterampilan bertenun atau menjahit? Nah, tercengang guru-guru. Kan kita di masjid, macam mana mengajarkan keterampilan bertenun? Kata Rasulullah, di masjid ia juga belajar membaca, menulis, tapi keluarlah sedikit dari masjid. Kenapa? Engkau memberikan keterampilan menjahit, bertenun. Karena pada waktu itu orang-orang Madinah menjahit pakaian itu dari Persia, dari Romawi, apalagi kainnya dari Romawi, dari Mesir. Nah, kata Rasulullah, lima la tu'allimuhal hiyata kama tu'allimuhal kitabah. Kenapa tidak diajarkan keterampilan bertenun seperti kalian mengajarkan keterampilan menghafal Al-Quran, seperti keterampilan menulis Al-Quran. Jadi Al-Kitabah itu menulis. Jadi tu'allimuha, ajarkanlah mereka semua kama tu'allimuhal kitabah. Al-khiyatah itu artinya menjahit, sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan menulis. Jadi keterampilan harus diperhatikan. Ketinggalan bangsa Indonesia tidak terampil. Jadi hanya diisi otak saja, dengan matematika, fisika, otak saja, tapi tangan tidak terampil. Hati iman, oh iya kuat, banyak hafal Quran, iman bagus, ilmu pengetahuan bagus, tapi tangan kosong. Tidak apa? Tidak ada keterampilan. Maka Rasulullah mengkritik, ajarilah anakmu keterampilan menjahit, tekstil, sebagaimana anak-anakmu terampil menulis dan menghafal Al-Quran. Artinya apa? Bergandengan tentang kebutuhan akhirat dengan kebutuhan hidup di dunia. Nah, itulah ayat Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah banyak-banyak yang akan membahagiakan kamu ke akhirat. Banyak salat sunat silakan, banyak baca Al-Quran silakan, tapi jangan lupa tentang keterampilanmu hidup di dunia. Berbuat baiklah kamu di muka bumi ini, jangan berbuat kerusakan,
Allah tidak suka kepada orang yang merusak. Jadi karena kita tidak terampil mengolah nikel kita di Papua habis diambil oleh Cina, Korea, Amerika. Kita tidak terampil mengolah batu bara di Kalimantan habis dibawa ke Cina. Mana duitnya? Sri Mulyani tidak tahu. Yang tahunya bagaimana pajak sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, itulah modal untuk negara. Padahal laut kita penuh ikan, daratan kita, gunung-gunung kita penuh dengan emas, nikel, tak terampil kita mengelolanya. Mana dia perguruan-perguruan tinggi yang hebat-hebat itu? Serahkan ke dia mengolahkan gunung, mengelola emas, mengelola pertambangan, supaya perguruan tingginya jadi bagus, jadi naik, tidak menganggur. Itulah dosa perguruan tinggi di Indonesia. Dosa lain perguruan tinggi di Indonesia, terutama di kemarin itu, UIN pula itu di Sulawesi. Apa yang terjadi? Uang palsu beredar, pabriknya itu di UIN, Hasanuddin Alauddin di Sulawesi. Masya Allah. Ini ada lagi UIN di sini, narkoba. Ya Allah, memalukan kampus saya itu.